D3 nanggung gitu, mending sekalian S1. Percuma kalian juga kalau kuliah sarjana tapi cuma kuliah pulang kan. Hai Vocation, welcome to Podcast 11 Maret Vocational Podcast. Hai Vocation, selamat datang kembali di episode yang sangat menarik nih hari ini. Di video kali ini mungkin juga sudah terlihat menarik ya di video di layar nih, udah banyak sekali gitu bintang tamunya. Oke, kali ini kita mau membahas apa sih atau mau membincangkan apa sih gitu ya dengan bintang tamu yang hebat-hebat sekali di depan aku gitu kan. Oke, kali ini nih bareng Rini selama beberapa menit ke depan kita bakalan membahas tema yang sangat menarik gitu menurut ke aku gitu. Karena mungkin saja hal ini juga relate dengan teman-teman Vocation sekalian gitu. Yang dimana yaitu mengenai persepsi yang kurang tepat atau yang bisa dibilang salah gitu ya yang ada di masyarakat mengenai program D3 gitu. Kenapa kita bahas itu? Karena teman-teman yang menemani aku hari ini sama-sama dari D3. Oke, kita langsung aja kenalan kali ya. Nah, di samping aku nih udah ada Mas Nova dari prodi apa nih? Usaha Perjalanan Wisata atau UPW. Oke, dari UPW D3 Universitas 11 Maret. Nah, kalau yang di depan Nova ada? Oke, kenalin aku Mail dari program studi D3 Komunikasi Terapan. Oke, sama ya kayak aku ya dari Komunikasi Terapan. Terus ada di depan aku yang sangat cantik ini. Ada dari mana nih? Aku Akila dari D3 Manajemen Bisnis Universitas 11 Maret Sekolah Vokasi. Oke, nah kita santai aja nih, kayaknya pada tegang banget ya, karena dingin juga ya Vocation sekalian. Oke, kali ini nih seperti yang aku udah mention di awal nih guys, kita bakalan ngebahas tentang persepsi yang kurang tepat di masyarakat gitu. Kenapa aku kurang tepat dan apa yang menjadi kurang tepat gitu ya? Karena berangkat dari pengalaman tim Podcast gitu kan, yang dimana tuh kita sering banget mendengar mengenai kayak misal ditanya gitu ya, entah sama orang asing atau bahkan sama keluarga sendiri, kuliah di mana mbak gitu. Misalnya kita bilang UNS gitu, D3 Komunikasi Terapan kan, kalau misalnya aku jawabnya, oh kenapa D3 gitu kan, kenapa nggak S1 Komunikasi S1 sekalian biar nyambung, biar nggak nanggung gitu kan. Mungkin teman-teman sering gak sih mendapatkan stigma-stigma seperti itu juga? Sering sih. Ya kan, kayak bahkan dari keluarga mungkin juga, maksudnya keluarga yang agak nggak intim gitu ya, yang agak jauh gitu kan, kayak duh mas mbak gitu kan, kenapa nggak D3 aja gitu. Dari mana pernah sih pengalaman kayak gitu? Pernah sih, dan juga mungkin ibu juga pernah bilang kayak gitu, tapi ya santai aja tuh. Iya betul. Nah maksudnya, nah kali ini nih Vocation kita mau bincangkan hal itu gitu. Kayak emang benar gak sih emang semenanggung itu apakah emang lebih baik tuh sekalian program yang sarjana gitu kan? Oke, kalau gitu kita mungkin coba ini dulu nih. Menurut kalian kenapa bisa ada stigma yang sedemikian gitu, dan apa pendapat kalian tentang stigma yang kurang tepat itu? Mungkin dari Novel dulu yang diam-diam aja ya tadi ya. Kalau ini ya, kalau menurutku gimana kok tiba-tiba stigma itu muncul ya? Mungkin karena emang ada beberapa orang ini atau beberapa orang nyari pekerja itu yang sarjana. Mungkin ada beberapa kayak gitu ya. Tapi kan nggak semuanya gitu. Mungkin dari itu membentuk stigma kayak, oh yang banyak cari itu sarjana gitu. Jadi ya apa-apa orang jadi pemikiran kalau sarjana ini lebih baik. Padahal kan enggak gitu kan. Oke, kalau dari Akila gimana? Kalau dari aku, menurut aku karena masyarakat tuh kurang pemahaman juga tentang kevokasian gitu, karena mungkin dari banyaknya program studi yang ada di perkuliahan, memang program studi yang banyak itu ke sarjana gitu. Dan apalagi padahal kalau dilihatnya juga fakultas sekolah vokasi itu termasuk gemuk ya, beragam, berasal dari malah bahkan berasal dari banyak fakultas induk gitu loh. Dan aku pun juga pernah mendapat underestimate yang seperti itu, karena dulu aku boleh cerita? Boleh banget. Biar dulu panjang juga ya. Jadi dulu tuh aku keterima SBM lolos di Ilmu Komunikasi Undip gitu. Tapi
aku udah keterima dulu nih di D3 manajemen bisnisnya UNS dan aku udah bayar UKT-nya juga gitu. Dan itu juga ada kontra gitu antara keluarga besar juga, ada yang bilang sekalian aja sarjana, anaknya mau kesini gitu. Terus tapi dengan banyaknya pertimbangan dan drama yang terjadi, tetap di sekolah vokasi dan alhamdulillahnya malah lebih berkembang gitu di sini. Nah, kalau dari Mael gimana nih melihat stigma tersebut gitu? Gimana ya, Mbak Kila punya banyak cerita, Mas Nopal sendiri punya pendapat, aku sih nggak beda jauh sebenarnya. Kayak, ya mungkin benar yang dikata Mas Nopal, kayak ya mungkin beberapa pekerjaan membutuhkan lulusan sarjana ya Mas. Dan juga mungkin anggapan orang-orang bahwa lulusan sarjana gajinya akan lebih banyak, mungkin banyak yang bilang seperti itu. Tapi dari sisi aku sendiri nggak pengen mikir gaji atau apapun, yang penting skill yang dimiliki ke depannya kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu mikir mau nyari kerjaan yang gimana, nanti kalau kita skill kita bagus, pastinya pekerjaan akan datang sendiri kayak gitu. Iya betul. Oke, ini berhubungan nih yang pertanyaan selanjutnya. Lalu apa sih memang yang dipelajari di setiap prodi teman-teman nih? Apakah memang sebetulnya kayak yang dibilang Mail ya, kayak bisa mengembangkan skill, juga dibilang Akila kalau aku ngerasa lebih berkembang, berarti kan memang ada pemicu yang atau hal yang besar gitu yang kalian pelajari di prodi kalian gitu. Kalau dari Akila nih, ada belajar hal apa aja sih sebenarnya di D3 manajemen bisnis? Kalau di D3 manajemen bisnis tuh menurutku lebih kompleks ya, lebih luas cakupannya daripada mungkin teman-teman yang dari manajemen pemasaran, manajemen administrasi gitu, karena kita basicnya tuh di bisnis kan. Bisnis itu mencakup juga matkulnya, ada manajemen pemasaran, ada akuntansi juga, ada manajemen resiko atau manajemen yang lain gitu. Jadi memang lebih banyak untuk praktek juga sih, kita lebih banyak buat studi kasus. Misalkan ada kasus perusahaan kayak gini-gini, nanti kita sesuaikan itu menurut pendapat kita dan teori yang ada gitu. Jadi emang lebih terjun langsung untuk menganalisis sih, daripada kita dapat mata kuliahnya cuma teorinya aja gitu. Oke, jadi secara maksudnya memang praktek dan menganalisa yang lebih luas tuh ada gitu ya yang bisa dilakukan. Kemudian dari Novel belajar apa nih? Aku baru banget loh dengar tentang usaha perjalanan wisata, kan menarik banget ya. Memang mungkin kalau D3 kalau di aku kan komunikasi terapan gitu ya, maksudnya masih aku juga mengalami gitu ya. Jadi kayak oke gitu, mungkin emang berarti komunikasi yang secara praktek gitu. Tapi kalau perjalanan wisata tuh seperti apa sih? Kalau dari nama prodinya ya, usaha perjalanan wisata ini sebenarnya lebih ke mengarah pariwisata tapi ke usaha perjalanan kayak biro-biro kayak gitu. Jadi nanti ketika dalam praktek kuliahnya itu juga kayak membuat paket wisata, menghitung biaya ketika membuat paket wisata. Tapi di UPW ini itu yang saya alami ini semester 4 ini ada praktek di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah, kita disuruh mengembangkan daerah tersebut wisatanya gitu. Misal kalau saya ini ada di Baluarti gitu, aku tuh disuruh kayak ngembangin gimana Baluarti ini bisa berkembang di bidang pariwisatanya. Misal kita membuat paket wisata atau kita membuat event untuk menarik wisatawan buat datang. Jadi selain di daerah sekitar biro-biro tuh kita juga masih luas gitu, bisa membuat event juga gitu. Oke, jadi maksudnya memang mengenai wisata gitu ya. Kayaknya memang kayak kalau dibayangin ketika di praktek tuh memang akan lebih nyambung gitu ya, maksudnya lebih terbayangkan gitu. Kalau dari Mael nih, komunikasi terapan belajar apa sih? Pastinya hari ini tahu sendiri. Iya dong, kayak salah satunya kegiatan hari ini ya mungkin ya. Iya udah kayak apa ya, kalau bisa dibilang praktik untuk kegiatan sehari-hari biar lebih baik gitu aja sih. Praktik kehidupan, komunikasi itu dasar banget dari seseorang. Jadi ya kita gimana cara kita komunikasi sama orang-orang di sekitar, gimana cara kita untuk belajar lah buat merangkul orang-orang, gimana caranya menarik seseorang untuk membeli mungkin jualan kita atau apapun. Ya kayak gitulah, nggak jauh-jauh kayak dari kayak gitu. Jadi luas lah intinya, gimana kita buat memanage itu aja sih sebenarnya komunikasi.
Ya, jadi memang sangat dekat gitu ya dengan kehidupan sehari-hari nih komunikasi. Oke, nah tapi sebelumnya nih Fakizan, mungkin dengan kita menyampaikan apa yang kita pelajari ya di setiap prodi kita nih, bukan berarti kita nih maksudnya mengcompare ya dengan S1 karena maksudnya balik lagi memang dari awal kita ingin membicarakan mengenai kesalahan stigma atau persepsi yang ada di masyarakat itu gitu. Jadi maksudnya kami ini memang mau menyampaikan bahwa tidak gitu, bahwa tidak selalu apa yang ada di pikiran masyarakat mengenai pekerjaan sarjana yang ada di masyarakat gitu tuh selalu ada gitu. Maksudnya kita yang belajar dengan di bidang kita masing-masing ini juga ada gitu lapangan pekerjaannya. Nah mungkin nyambung ke pertanyaan berikutnya nih, teman-teman pernah nggak sih nge-search gitu kayak maksudnya kalau lulusan D3 tuh kerjanya mudah nggak sih, apalagi sesuai di bidang teman-teman masing-masing gitu. Dari Mail lagi deh. Langsung ditembak ya. Dari aku sendiri ya, itu pernah sih kayak cari-cari mungkin, ya siapa sih yang nggak mau cari tahu kita bisa kerja apa sih Betul. di Google kayak. Ya cari-cari itu, dan ya menurutku D3 juga nggak dikit-dikit amat lapangan pekerjaannya juga ada, pasti ada, tinggal kita nyanyi gimana. Maka lebih baik kalau kita yang nyiptain lapangan pekerjaannya kan kayak gitu. Terus apa ya, kalau dibandingin sama S1 pun juga sekarang juga sama-sama susah gitu. Dan lulusan S1 sendiri pun juga banyak kan, per tahun juga ratusan ribu lulusan sarjana gitu. Jadi menurut aku ya hampir sama. Kalau buat dibilang susah apa enggak ya sama-sama aja sih, tergantung skill kita nanti kayak apa. Oke. Kemudian dari Akila nih, gimana nih menurut Akila? Kalau dari aku sendiri tentunya juga sering ya atau pernah gitulah untuk searching nanti kita mau kerja apa kayak gitu. Tapi kalau menurut aku basicnya dari manajemen bisnis itu karena kita diarahkan, kita dapat skill buat jadi wirausahawan. Jadi kita lebih bikin lapangan pekerjaan gitu karena emang kalau dilihat zaman sekarang gitu SDM makin banyak, tapi lapangan pekerjaan itu susah dan nggak banyak orang mau jadi pengusaha karena mungkin harus mikir modal gitu kan dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu sih kalau dari manajemen bisnis. Oke, berarti menarik ya kalau dari Akila tuh malah berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya pekerja yang mencari kerja gitu kan. Dan ya udah gitu, benar kalau memang yang dipelajari di bidangnya memang seperti itu, udah punya skill itu sendiri yang dimana memang menjadi fokusnya gitu D3, ya kenapa tidak gitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Kalau dari Novel sendiri gimana nih? Pernah nggak sih nge-search gitu? Kalau dari saya mungkin sesuai yang jawaban saya yang pertama tadi, emang saya pernah menemukan tuh emang sarjana banyak yang dicari gitu. Tapi ya seperti yang dibilang Mas Mael tadi juga sarjana tuh juga banyak gitu. Saya itu juga ketika kita searching, benar-benar searching, terus nyari di internet, kita nyari yang di perusahaan-perusahaan besar tuh malah mereka tuh tidak memperdulikan gelar gitu. Malah yang penting tuh skill dari orang itu, punya sertifikat atau enggak ya gitu. Yang dicari tuh benar-benar dari skill gitu. Oke, dan kayaknya itu adalah poin penting yang ingin kita sampaikan ya di bincang podcast kali ini gitu, bahwa semua itu memang tergantung skill, baik itu lulusan sarjana maupun di D3 gitu. Dan kalau dari jawaban teman-teman tadi nih, mereka belajar di prodinya masing-masing, memang ternyata banyak sekali yang mereka rasakan tuh bertumbuh di skillnya gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan bahwa bisa disimpulkan bahwa stigma-stigma yang ada di masyarakat yang sering kita dapatkan gitu kan ya, itu tidak benar gitu. Nah mungkin kita balik ke stigma itu tadi ya, dari teman-teman nih punya solusi seperti apa gitu agar tidak ada lagi tuh stigma di masyarakat bahwa D3 nanggung gitu, mending sekalian S1 atau bahkan dijudge kemana-mana gitu. Menurut temen-temen nih, dari Mail atau dari Novel dulu deh boleh. Novel nih. Mungkin dari aku ya. Oke. Kalau dari aku mungkin aku melihat ada dua cara mungkin menjelaskan, dan yang kedua nih membuktikan. Oke. Menjelaskan ini mungkin kayak kita kan sering juga melakukan expo di SMA itu kan kita juga menjelaskan kalau vokasi tuh kayak gini, itu kayak mengedukasi juga kan mengenai vokasi. Kalau membuktikan kan banyak tuh bukti, kayak alumni kita tuh banyak yang sukses juga, dan
mungkin ketika kita yang gantian membuktikan kalau lulusan vokasi itu juga sukses. Oke, betul. Dari Akila gimana? Kalau dari aku juga setuju ya sama pendapatnya Mas Novel. Kita harus proof kalau vokasi itu emang capable juga buat disiapkan ke dunia kerja. Apalagi kalau menurut aku jadi mahasiswa itu nggak cuma harus kuliah gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan pasti lihatnya juga dari CV kan. Jadi dari kualifikasinya teman-teman juga. Jadi kalau bisa pas kuliah jangan cuma kuliah doang gitu. Toh menurut aku kalau kedepannya itu belum tentu pekerjaan kita itu sesuai sama bidang yang kita geluti di perkuliahan kayak gitu. Jadi emang di luar itu kita harus upgrade lagi, improve skill kita, mau belajar kemana. Jadi kalau misalkan kita punya kesempatan yang bagus buat upgrade diri, ya kalau bisa ambil kesempatan itu gitu, karena itu bakal berguna di masa depan. Betul, setuju sekali nih dengan yang disampaikan sama Mbak Akila gitu. Selain gitu ya, yang kita fokus belajar di prodi kita gitu dengan skill yang udah mungkin kita rasa kita dapatkan gitu ya, kita juga memang perlu untuk terus bertumbuh gitu ya dengan skill yang kita punya itu gitu. Kalau dari Mail sendiri gimana nih? Untuk mengatasi gitu? Kalau dari aku sendiri, kalau solusi dari aku sendiri sih stop buat berdebat tentang bagusan D3, bagusan S1. Stigma itu sendiri ya, kita berhenti untuk bahas itu. Apa ya, tiap pilihan punya keuntungan masing-masing, punya keunggulan masing-masing, dan pastinya ngapain sih berdebat kayak gitu? Ya udah, mari kita saling, bener kata Mas Nopal, kayak membuktikan aja, kayak buktiin aja gimana sih. Toh balik lagi ke diri sendiri, skill individu kita kayak gimana, balik lagi ke situ kan. Jadi untuk menghilangkan stigma tersebut, ya udahlah, stop kita buat berdebat apakah bagus S1, bagus D3 kayak gitu. Jadi ya udah, ya kita jalan di jalan kita masing-masing, toh nanti kita juga nggak tahu kedepannya kayak gimana. Betul, setuju banget dengan teman-teman yang hadir pada Podcast hari ini nih ya. Tadi aku kalau meng-highlight dari jawaban Mas Novel tuh maksudnya memang bagaimana tuh kita bisa membuktikan, dan pastinya ketika mungkin ada pengenalan kampus ya di pengenalan kampus di sekolah-sekolah tuh itu perlu disampaikan gitu, agar mereka nih juga sejak awal tuh sudah tahu gitu ya, dari pihak kampus juga pastinya ketika punya program yang seperti apa mereka harus mau untuk menyampaikan hal itu gitu. Misal punya program D3 itu juga harus disampaikan banget gitu ya. Dan yang terakhir nih mungkin teman-teman ada harapan yang seperti apa nih untuk mungkin calon mahasiswa di luar sana gitu ya yang ingin mengambil program, baik program S1 maupun program D3, karena kembali lagi kita nih memang bukan ingin membandingkan gitu ya Vokation, maksudnya memang kita fokus dengan stigma yang kurang tepat itu gitu. Mungkin dari Akila ada harapannya seperti apa nih untuk adik-adik calon mahasiswa di luar sana? Kalau aku sendiri sih mau nge-highlight kata-kata yang emas itu tetaplah emas dimanapun dia berada gitu. Jadi dimanapun teman-teman berkembang, teman-teman belajar, teman-teman berprogres itu tetap kayak yang dikatakan Mas Mail, semua itu balik ke diri kita sendiri gitu. Kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, mungkin apa ya, yang kita kira itu bakal kayaknya mungkin awalnya nggak suka gitu, tapi lama-kelamaan ternyata bisa mengikuti alurnya, bisa mengambil kesempatan yang ada. Terus kalau memang rezekinya bagus juga, kita juga bisa dapat hikmah dari apa yang nggak kita sukai kayak gitu. Mungkin teman-teman yang masuk di diploma ada juga yang karena terpaksa atau karena mungkin itu bukan pilihannya, tapi yang mau menerima kalian atau kalian tuh cuma keterima di vokasi gitu, mungkin apa ya, dilegowoin aja. Nanti seiring berjalannya waktu teman-teman bakal dapat experience baru, bakal dapat apa ya, banyak sesuatu yang bisa membuka pikiran teman-teman gitu. Banyak hal menarik lainnya gitu ya yang bisa teman-teman kembangkan. Kalau dari Novel gimana nih? Punya harapan atau pesan seperti apa? Kalau untuk mahasiswa baru ya mungkin kalau takut di diploma itu menurutku sama aja gitu. Tergantung kita ketika kuliah itu gimana. Percuma kalian juga kalau kuliah sarjana tapi cuma kuliah pulang. Kan
di perkuliahan tuh juga harus explore yang lainnya gitu. Betul. Kayak soft skill yang bisa didapat di organisasi, terus hard skill juga yang bisa didapat di organisasi, itu penting banget gitu, yang itu bisa menjadi pengembangan diri kita nantinya gitu. Oke, menarik banget. Kalau dari Mail seperti apa nih pesannya? Kalau pesan dari aku sendiri ya, untuk teman-teman mahasiswa baru yang mungkin mau berkuliah, pokoknya jangan takut buat melangkah, jangan takut buat ambil keputusan, apapun juga hasilnya mau terima di D3, S1 atau apapun, jangan takut lah. Intinya apa ya? Ya kita manusia cuma bisa berusaha ya. Betul. Intinya ya udah kita jalanin aja, dan juga harus bikin lah plan-plan, beberapa plan, kayak ya nggak boleh stuck di satu tujuan aja. Jadi namanya takdir ya nggak ada yang tahu, jadi nggak usah takut lah buat melangkah. Oke, jadi tetap diseimbangkan gitu Iya, ya, meskipun benar. mungkin takdirnya nanti di situ, tapi harus bisa mengusahakan untuk maksimal di situ juga. Oke deh, mungkin itu aja ya akhir dari perbincangan kita nih mengenai stigma yang kurang tepat yang ada di masyarakat itu. Semoga stigma yang seperti itu gitu ya, yang kurang tepat dan bisa dibilang salah gitu ya, yang ada di masyarakat bisa hilang gitu ya, sehingga kita bisa berkuliah dan hidup dengan nyaman gak sih? Kayak kalau ketemu orang tuh kalau ditanya ya udah, setelah tahu kita D3 selesai gitu. Iya, benar. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mau hadir di Safe Podcast episode kali ini. Terima kasih Akila, Mail, juga Naufal. Oke Fakizan, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan sampai detik ini. Sampai jumpa